Selamat hari Minggu buat kita semuanya, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Saat ini mari kita mengikuti ibadah Minggu dari Gereja HKBP Resort Huta Soik. Untuk itu, mari kita angkat puji bagi Tuhan melalui nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan kami menyanyikan keagungan Tuhan. Langit pun memuji karya ciptaan-Mu, sungguh baik perbuatan-Mu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Jiwaku pun turut di depan tahta-Mu, takut dan bersembah sujud. Juga semua umat, makhluk dan ciptaan, sujud dan memuji Tuhan. Tuhanlah yang esa, yang layak dipuji kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Berbuatlah terus, Tuhan Yesus teladanmu, sempurnakanlah kebenaranmu, tak cukup kekuatan imanmu, cinta hanya pada dirimu, sesamamu, karena pedulimu. Yang mengasihi aku dan engkau, yang hanya dikorbankan bagimu di kayu salib, menggantikanmu berlimpah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kami kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letah lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kupasahat dosaku, arsaku, tu Yesus parhondo. Upelehon diriku, rohaku, nang dohot moluku. Asatu sonang au, rap dohot Yesus, hangolu aku. Molototong doau, rap doho Yesus, malua au. Damar sabero aku mamikiri ngolutanoon. Pogos pea wiata, alay mamora, di parton dion. Unduk molo mamoratondi, totong manahan, rodi ujungna. Unduk marohati, tu Yesus Tuhaki, natau pasona mau, pamoluton diki, sudina dosaki, nang dohot arsaki, di muri Yesus sonang marohaki. O Tuhanku, o debataku mau liate,
sombahono kudisa sudena dengan basam diawon pardosa jalong dan masa bero aku memikiri golutano pogos pea biarta alai mamora di parton dio unduk molo mamora tondi totong manahan rodi ujungna unduk maro hati tu Yesus tu hati na tau pasonangau pamoluton diki sudena dosaki nang dohot arsaki diburi Yesus sonang maro haki o Tuhanku o debataku mau liate sombahono kudisa sudena dengan basam diawon pardosa jalong Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang boleh bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan
apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Tunggal gaduh asih rohani Tuhan, Tuhosai tangi hormat totong matanai, radoti matoto pardalanai, salelengku di ngolumi, sonampo sogot di surgoi, molo porseahu di Yesus nang Romano buso, sai radoti matotong sude hatanai. Tunglabal gadu asih rohani Tuhan, Tuhosai tangi hormat totong hatanai, radoti matotong pardalanai, salelemo di ngolumi, sonampo sogot di surgoi, molo porseaho di Yesus nang Romano buso, sai radoti matotong sude hatanai. Unang ganggu, sai unang ganggu, molo nang sonang, molo ganggu ho, dang dapot ho asonangan, ditoli muse. Alani martangi ang pototo, mangido tutuhan asa bengit manang, ay manang masapit saliling, saling olumi, say sonang do, sonang do, sonang do, sonang do, sonang do. Unang ganggu, say unang ganggu, molo nang sonang, molo ganggu ho, dang dapot ho asonangan, nitondip muse. Walani martangi ang pototo, mangido tutuhan asa bengit manang, ay manang masapit saliling, saling olumi, say sonang lo, sonang lo, sonang lo, sonang lo, sonang lo.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Minggu kita pada hari ini, minggu keempat setelah Epifanes, dengan topik minggu, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Ibadah pada hari ini disiarkan langsung dari HKBP Resota Soit, Distrik 3 Humbang, Hasundutan. Sekian dan terima kasih. Shalom dan Horas. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkah dan ridho-Mu beserta lindungan-Mu, maka kami dapat hidup sehat sampai hari ini dan dapat berkumpul di tempat ibadah kami ini. Dan untuk kedepannya ya Bapa, kami serahkan segala hidup kami kepadamu. Bimbinglah kami dan ajarilah kami untuk melaksanakan aktivitas kami dalam sehariannya yang akan Kau berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan segala pekerjaan kami, agar menjadi berkat pada kami dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bapa surga yang kami muliakan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan bimbinglah kami untuk mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti apa yang kami dengar dan melaksanakannya. Warta jemaat kami telah kami dengar pada hari ini, dan di sana banyak program jemaat ini yang mau kami laksanakan ya Tuhan. Kiranya Engkaulah memberikan kekuatan bagi fungsionaris-fungsionaris kami di warga jemaat ini agar terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, juga bangsa dan negara kami ini
kami serahkan kepada lindungan-Mu dan bimbingan-Mu. Bimbinglah aparat negara kami ini dari tingkat desa sampai tingkat nasional, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, agar menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi-Mu, ya Allah Bapa. Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kudus, kiranya Engkau berkenan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa,
Itulah yang melampaui hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2023. Di minggu yang keempat setelah Epifanias. Firman Tuhan tertulis dalam buku Ayub pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara-saudari boleh mengikutinya di dalam hati dan membaca Alkitab yang ada di hadapan saudara-saudari sekalian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskan mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring mentari dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyikapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sosok Ayub adalah sosok yang terkenal dalam Alkitab. Terkenal yang pertama karena memang di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama, Alkitab menuliskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Dan tentu saja dia menjauhi kejahatan. Dia menjadi sosok yang terkenal karena memang dia percaya bahwa Tuhanlah yang mengaturkan kehidupan. Yang kedua, dia juga menyadari kalau Tuhan mengaturkan kehidupan, dia telah menerima apa yang baik dari Tuhan. Itu terbukti dari banyaknya harta, kekayaan, ternak, dan bahkan anak-anak yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Ini menjadi sebuah bagian yang sangat penting dari kisah Ayub. Bahwa Tuhan menganugerahkan kebaikan
berkat yang melimpah dalam diri Ayub. Tetapi di dalam berkat yang melimpah, harta kekayaan yang luar biasa, tidak satupun kesombongan tumbuh dalam diri Ayub. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia menyadari bahwa yang ada padanya saat itu berasal dari Allah. Ini mau menyadarkan kepada kita, ibu bapak saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Jika saudara-saudari sekarang saat ini memiliki kuasa, kekuatan, harta yang melimpah, kesuksesan, sadarlah bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Bahwa itu bersumber dari Allah. Ini yang menjadi bagian yang sangat penting, yang menjadi tekanan dalam firman Tuhan di minggu kita pada saat ini. Kesenangan, kebahagiaan tidak akan pernah terlepas dari kesusahan dan kesedihan. Keberhasilan, kesuksesan juga tidak akan pernah bisa lepas dari kegagalan. Mulu didok halak Batak atar songonomai, marsika soring do, nama asa di pardalanan ningguluon. Silih berganti kehidupan yang memang harus dihadapi setiap orang dalam perjalanan hidupnya. Ada susah, ada sedih, ada tertawa, ada tangis. Dan memang jika ditanyakan, kamu pilih apa? Semua kita akan berkata, saya mau memilih kebahagiaan, saya mau memilih kesenangan, saya mau memilih kekayaan, dan akan selalu berusaha menyingkirkan kesedihan, penderitaan, dan kesusahan. Ibu bapak saudara-saudari, Ayub pasal yang ke-12 bercerita tentang jawaban dari Ayub sendiri terhadap sahabat-sahabatnya setelah penderitaan begitu mengerikan dihadapi oleh Ayub. Kalau kita baca teks dari Ayub pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sangat jelas dikatakan penderitaan yang datang setelah sukacita, kebahagiaan yang didapat Ayub. Yang pertama, ada 500.000 pasang lembu yang dimiliki oleh Ayub hilang, dicuri. Ada 500 keledai betina hilang, dicuri. Ada 7.000 ekor kambing domba mati karena disambar petir. Ada 3.000 ekor unta habis, hilang, dicuri. Ada 7 putra yang dimiliki Ayub. Ada 3 putri yang dimiliki Ayub. Mati dalam waktu bersamaan ketika terjadi pesta di rumah mereka. Sungguh sangat menyedihkan. Kekayaan, harta, kesuksesan, Hagabion yang disampaikan oleh Allah kepada Ayub hanya hitungan detik menjadi penderitaan. Dan berikutnya dia ditimpa sebuah penyakit yang tidak tahu dari mana asalnya, yaitu penyakit kusta. Dan ini menjadi suatu penyakit yang sangat mengerikan di tengah-tengah masyarakat.
Dan banyak orang beranggapan bahwa ini adalah penyakit kutukan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub sendiri. Berikutnya ada penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ayub itu sendiri, yaitu istri belahan jiwanya, orang yang seharusnya menopang kehidupannya, yang menjadi teman setianya, menjauh dari dirinya, bahkan mengajak Ayub untuk mengutuki Allah yang disembah oleh Ayub. Berikutnya penderitaan yang terjadi adalah sahabat-sahabatnya yang datang dari jauh mau melihat penderitaan Ayub. Bukan untuk menopang Ayub sendiri, malahan mencerca, menghina, dan memberikan saran-saran yang tidak baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin orang bisa kehilangan harta, benda, kekayaan. Tetapi siapa yang bertahan ketika anak-anak yang dikasihinya hilang dalam waktu bersamaan? Mungkin kita bisa bertahan ketika tidak ada uang, magwarta, aguan jebu. Tetapi siapa yang bisa bertahan dan menerima keadaan ketika orang yang mengurus rumah, yaitu istrinya, ibu rumah tangga yang seharusnya menopang dia, malahan mengejek dan menyuruh mengutuki Allah. Sahabat-sahabatnya yang seharusnya menjadi teman dalam suka dan duka, malahan ikut menuduh-nuduh perbuatan Ayub selama ini yang salah di hadapan Allah. Itu adalah menjadi jawaban dalam Ayub pasal yang ke-12. Teks khotbah pada minggu kita hari ini. Ayub tidak memahami semua yang terjadi dalam kehidupannya, penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, dalam pemikirannya, dalam pandangannya, dalam logikanya. Tetapi dia jelas-jelas berkata, Allah lah sumber hikmat dan kekuatan. Dan itu menjadi topik minggu kita pada saat ini. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Sama seperti Ayub, kita harus menyadari jika Tuhan berada bersama-sama kita dalam kekayaan, kesuksesan, dalam kegembiraan dan kesenangan, Tuhan juga ada bersama-sama kita di dalam penderitaan, di dalam kesedihan, di dalam porak-poranda. Karena semua akan indah pada waktunya sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Itulah yang menjadi tekad dalam diri Ayub. Dan inilah yang menjadi tekad dalam hidup kita saat ini. Ketika 29 hari sudah Tuhan berikan pada kita di tahun 2023. Bagaimana ke depannya kehidupan yang akan kita hadapi? Bahkan para analisis ekonomi dunia berkata, semakin jauh kita melangkah tahun 2023, maka kita akan semakin dekat dengan penderitaan, krisis ekonomi yang luar biasa, bahkan mungkin dengan krisis kebersamaan dan iman. Itulah yang menjadi bagian yang sangat penting yang kedua dalam teks ini. Teks ini mau mengajarkan kepada kita, apapun, bagaimanapun, tetaplah percaya pada kuasa Allah.
Sama seperti surat apostol Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi di pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah menjadi kekuatan kita. Dialah menjadi nahkoda kehidupan kita. Dia menjadi pemimpin kehidupan kita. Kita ikuti jejak langkahnya. Jika Dia berkata kanan, jangan coba-coba ke kiri. Jika Dia berkata ke kanan, ikuti kanan. Jika Dia berkata kiri, jangan coba-coba ke kanan. Ikuti kakinya yang ke kiri. Jika Dia berkata maju terus, maka kita akan terus maju. Ini terbukti dalam pasal yang terakhir di dalam kisah Ayub. Jelas berlipat ganda. 2 kali berlipat ganda. Apa yang telah Ayub rasakan kehilangan, Allah menambahkan kepada Ayub. Karena apa? Karena Ayub percaya betul akan kekuatan dan hikmat Allah. Ayub juga percaya bahwa tidak ada rancangan yang gagal yang Allah telah tetapkan. Rancangan-rancangan yang Allah tetapkan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun persoalan hidupmu, apapun rancangan hidupmu, apapun yang kamu harapkan dalam kehidupanmu, pertama, serahkan dirimu kepada Allah. Agar Dia dengan kuasanya, dengan hikmatnya mengajari kita, melangkahkan kaki kita ke depannya untuk mendapat hal-hal yang baik. Berikutnya, percayalah. Kita hanya butuh percaya, kita hanya butuh iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa? Segala sesuatu yang bagaimana? Segala sesuatu yang dunia tidak bisa tawarkan. Tetapi Allah mampu melakukannya. Yang dunia tidak dapat hitung. Tetapi Allah dapat menghitung. Ibu bapak, saudara-saudari, satu hal yang terakhir dalam teks ini, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Di boto di batado, mangalehon nadu menggan, yang paling baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Jika Allah tahu memberi yang terbaik, Allah hanya menginginkan hatimu, pikiranmu, kemauanmu untuk mengikut rencana yang Tuhan telah tetapkan. Karena itu di ayat 25 jelas orang-orang yang tidak bisa memahami rencana Allah, bahkan menyingkir dari rencana Allah, mereka digambarkan meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat orang berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi mulu halak mabuk, mata boto beate. Ada 2 mabuk. Mungkin mabuk karena minuman atau mabuk karena perjalanan. Jadi biasanya halak nama mabuk dia toy sek mauli. Maju 2 langkah, mundur 4 langkah. Biasanya orang mabuk seperti itu. Kalau kita perhatikan orang-orang seperti itu biasanya tidak akan pernah sampai pada tujuan.
Kalau orang mabuk di perjalanan, nasubui dodohonon na paso maju pardalananon, unang pola doho biau. Biasanya orang mabuk di perjalanan seperti itu. Lebih bagus dia turun dari mobil, turun dari kapal. Tapi kalau turun dari kapal itu susah. Kemana kan? Bapak ibu saudara-saudari, jika Tuhan bersama kita dan kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah, maka kita akan boleh melakukan hal-hal yang baik dan yang terbaik bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan boleh izinkan kami melalui hamba-Mu untuk menyampaikannya kepada jemaat-Mu. Ya Allah, Engkaulah sumber hikmat dan kekuatan. Kami percaya perjalanan hidup kami, jika kekuatan kami, pengertian kami, logika kami, diri kami andalkan, maka kami akan gagal. Kami akan cepat frustasi. Bahkan mungkin kami akan melakukan hal-hal yang jauh dari pengertian kuasa-Mu. Ya Allah di surga Bapa kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, dan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami dalam setiap langkah yang akan kami jalani. Karena kami tahu 29 hari di tahun 2023 yang Tuhan telah berikan. Dan masih banyak hari-hari dan waktu yang kami percaya akan Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami menjalani itu. Maka damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja-Mu akan kami peroleh. Dan kami mampu melakukan apapun demi kemuliaan nama-Mu dan menjadi sukacita bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Dalam Yesus kami mohon padamu. Amin. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Oleh Allah yang kuasa.
serahkan hidup dan yang ku perlukan, yang terbaik impiannya. Namanya ditentukan oleh Allah yang kuasa, oleh kasih rahmat-Nya. Semua orang yang percaya, yang berharap pada Tuhan, pasti berbahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat hari Minggu dari Jemaat AKBP Utasoit, Resort Utasoit, Distrik 3 Humbang. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian yang menonton siaran ibadah pada hari ini. Dan firman Tuhan menguatkan kita dalam melanjutkan kehidupan kita ke depannya. Salam dari kami, Horas. Di AKBP Utasoit, Desa Utasoit Sada, Kecamatan Litong Huta,
Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejarah gereja. Waktu dulu berdiri gereja ini tahun 1907. Berlalu seterusnya gereja ini tahun-tahun 2007. Jubileum gereja ini pada waktu itu. Jadi gereja ini berdiri tahun 1907 di Lobusonak namanya kampung itu. Tapi pindah ke tempat ini tahun 1907. Di Repasima gereja ini tahun berikutnya baru ini berdiri gereja ini sampai sekarang. Waktu ibadah lancar, waktu ibadah setiap minggu. Kalau setiap minggu ada di sini di waktu ibadah seksi Amakor, Inakur, dan remaja anak dan Naposobulung. Itulah sampai sekarang ibadah itu berjalan dengan lancar setiap minggu. Jadi mudah-mudahan hari-hari berikut bisa lancar seperti dari awal, lebih meningkat tuh tahun-tahun berikutnya. Jadi kami minta kepada anak rantau, anak dari Desa Huta Soit ini, anak ruas HKBP ini yang ada di tanah pengerantauan. Banyak kebutuhan pembangunan untuk kuliah ini biar bisa dapat permanen kuliah ini tuh hari-hari depan. Gitulah permintaan kami, pesan kami kepada anak rantau dari Desa Huta Soit, dari HKBP Huta Soit, Resort Huta Soit. Demikianlah kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih.